hati lemah lembut menurunkan kuasa Allah. Mari kita akan ulangi. Hati yang lemah lembut akan menurunkan kuasa Allah. Ya, itu sebab saya akan membawa saudara pada dua buah ayat sebagai acuan kita pada subtema yang keempat dari Matius pasal yang kelima, ayat 5 dan ayat yang ke-8. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. Ya, lebih baik kita ambil suara dulu. Siap? Ya. Berbahagialah. Oke, 1, 2. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, ayat-ayat ini adalah luar biasa ya. Sebagaimana saudara tahu, ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Saudara, memang pada pasal 5 ini Tuhan Yesus menghadapi ribuan orang. Ya, saudara, pada pasal sebelumnya Yesus hanya berbicara pada sedikit orang. Saudara, tapi pada pasal yang kelima mulai, saudara, itu sebab ketika Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus dan mengurapinya untuk berbicara pada lebih banyak khalayak ramai, maka Tuhan Yesus selalu mengajak pada sebuah tempat yang lebih tinggi. Saudara, apa sebab? Kalau saudara melihat ya tipikal daripada khotbah Yesus, selalu dia mengajak umatnya dan jemaatnya yang mengikut dia untuk naik lebih tinggi. Ya saudara, itu sebab Tuhan ingin supaya mereka tidak tercampur dengan perdagangan di pasar ataupun dengan keramaian khalayak ramai, tetapi harus menyendiri, harus khusus. Mendengar firman dan menerima firman tidak bisa dicampur aduk. Amin. Tidak bisa sambil saudara duduk di sini, pikiran melayang ke rumah ataupun ke tempat lain. Nanti jam 7 saya pulang, makan apa ya? Ya, enaknya makan di mana? Apakah di Semarang? Apakah di Solo? Nah, saudara harus buang itu semua. Saudara harus meningkat pada satu kedudukan yang lebih tinggi. Ya, this is a typical of Christ's sermon and preaching. He always asks the people to come up to him, because he will sit down in an upper hill and he wants everyone to come to him. They must leave all their activities, their businesses, and everything that they have already done today at that day, and must come to Jesus Christ, especially for a special time that God can touch their hearts and mind, and many miracles will be done. Saudara, bagaimana mujizat banyak terjadi? Karena itu rahasianya. Karena Tuhan mengajak mereka naik ke atas. Saudara bisa bayangkan pada satu kali yang lain, Tuhan juga mengajak mereka naik ke atas, ya agak tinggi di lereng gunung, di dataran tinggi, dan Tuhan memberi makan kepada mereka. Saudara, bukan hanya untuk mendengar firman, tapi untuk menerima berkat dan mujizat. Makanan itu makanan mujizat. Karena Tuhan memecahkan dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, saudara, itu adalah sangu ataupun bekal makan dari seorang bocah umur 12 tahunan. Ya, saudara, yang diberikan oleh ibunya untuk dibawa untuk mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Saudara, tetapi diserahkan dalam tangan Tuhan. Saudara, ini satu hal yang istimewa. Kalau saudara mau menyingkirkan yang lain, dan secara khusus menyediakan hati dan pikiran saudara, apapun yang mustahil dan beban saudara, maka pada waktu saudara menyerahkan hidup kepadanya untuk menangkap dan menerima firman, mujizat pasti terjadi. Tidak bisa dicampur dengan yang lain. Ya, saudara, itu sebab saya ingin supaya semua saudara, nanti saya akan tunjukkan kenapa firman itu luar biasa. Ya, nah, hati lemah lembut turunkan kuasa Allah. Terus di sini kita akan belajar ayat yang kelima dari Matius pasal yang kelima tadi mengatakan, ya saudara, Yesus berkhotbah dan dia mengatakan
Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, saudara. Nah, mungkin saudara berkata, loh kok malah dikasih bumi, bukan dikasih sorga. Ya, saudara, nanti dalam ayat yang ke-8, ya, saya gabungkan dengan ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi, ayat 5, mereka akan memiliki bumi. Ayat 8, mereka akan melihat Allah. Ya, saudara, ini orang yang lembut hatinya dan suci hatinya. Akar kata lembut atau lemah lembut dan akar kata suci dalam bahasa Greka itu mirip. Ya, saudara. Nah, itu sebab kata lemah lembut ini juga bisa diartikan orang yang hidup kudus, hidup suci. Saudara, mereka tidak akan memakai cara nekat, cara hati yang keras, keras kepala, yang arogan, yang tinggi hati dan sombong dan congkak. Tidak, mereka lemah lembut, mereka hidup dalam kekudusan Allah. Ya, itu sebab nanti kita akan melihat betapa pentingnya saya dan Anda di dalam masa hidup kita ini, bila kita ingin melihat Allah. Katakan, bila saya ingin melihat Allah, saya harus punya modal hati yang lemah lembut dan hati yang suci. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Ya, saudara, itu sebab saya perlu menjelaskan hal ini. Ya, saudara, kenapa seseorang dia harus mendengar firman. Di dalam Matius 13 ayat yang ke-16, kita akan baca 1, 2. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya, Matius 13 ayat 16. Jadi Tuhan berkata pada waktu itu, begitu banyak orang ingin mendengar firman dan orang ingin tahu apa maksud daripada firman. Nah, di sini ada 3 orang dengan 3 action yang berbeda. Ya, saudara. Yang pertama, kita melihat di sini Matius 13 ayat 13 dan 17. Ya. Sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi mereka nggak bisa lihat. Jadi di sini kita melihat mereka punya mata, orang-orang yang disebutkan di sini, nabi dan orang benar ingin melihat, tapi nggak bisa melihat. Tetapi kamu nggak, walaupun kamu bukan nabi, bukan orang benar, tetapi kamu bisa melihat. Ya, saudara, Tuhan menguatkan hati dan iman daripada orang banyak, supaya apa? Supaya mereka itu jangan kecil hati, karena di dalam tataran masyarakat leveling orang-orang Yahudi, mereka itu adalah orang-orang yang rendah. Karena mereka tidak termasuk orang Farisi, mereka tidak termasuk apalagi ahli Taurat, apalagi nabi. Tetapi Tuhan Yesus memberikan prioritas, katakan prioritas. Bahwa mereka itu walaupun mereka bukan ahli Taurat, bukan orang Farisi, ya saudara, apalagi nabi, tetapi mereka itu mempunyai hati yang terbuka kepada firman. Nah, inilah rahasianya. Yaitu sebab Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 13 dan 17, sekalipun mereka melihat, pakai mata mereka bisa lihat, ya, aku melakukan banyak mujizat dan mereka melihat, menyaksikan mujizatku, tetapi mereka tidak melihat. Apa ini maksudnya? Mereka tidak bisa menangkap, they cannot comprehend whatever and whatsoever Jesus Christ done. They cannot comprehend. Mereka tidak bisa mengerti. Jadi walaupun matanya ngelihat, orang buta dicelikkan matanya, orang tuli dan bisu bisa bicara dan mendengar, orang lumpuh bisa berjalan dan melompat, orang mati bisa bangkit. Mereka melihat, tapi mereka tidak melihat. Maksudnya apa? Maksudnya mereka nggak bisa nerima
Hati mereka tidak bisa menerima walaupun mata mereka melihat. Ya, itu sebab Yesus menegur mereka, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Bahkan nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Justru kamu yang tidak mengerti banyak tentang hukum Taurat, justru kamu yang tidak mengerti banyak tentang firman, tetapi kamu punya hati yang berserah kepadaku. Itulah penyerahanmu yang membuat kamu bisa melihat, kamu bisa nyadar, dan kamu bisa terima. Lain kali kalau kamu mengalami, kamu buta, kamu akan bisa melihat. Kamu bisu dan tuli, kamu akan bisa bicara dan mendengar. Kamu mati, kamu bisa dibangkitkan. Kamu lumpuh, kamu bisa berjalan. Ya, saudara, di sini kita melihat bahwa tidak mesti orang yang mengerti firman mengalami mujizat. Tetapi siapa yang mengalami mujizat? Yaitu orang yang mempersembahkan hatinya, jiwanya sepenuhnya kepada Tuhan. Itu sebab saya perlu mengajak saudara untuk menjadi orang Kristen yang betul-betul memperhatikan firman dengan mata hati yang terbuka. Katakan, dengan mata hati saya yang terbuka, sehingga saya bisa menangkap dan mengerti firman, sehingga mujizat sewaktu-waktu saya membutuhkan terjadi dalam hidup saya. Amin. Ya. Nah, sekarang yang kedua, pada gambar ini wanita ini, ya saudara. Matius pasal yang ke-13 ayat 13 dan 17. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Nabi dan orang benar ingin mendengar apa yang kamu dengar, apa sih? Nabi dan orang benar, ahli Taurat, orang Farisi, ya, para rabi Yahudi, mereka itu gak bisa dengar, gak bisa dong. Tetapi kamu yang sederhana, kamu bisa. Saudara, saya mau tanya, saudara menghendaki kedudukan yang tinggi, tetapi matanya gak bisa lihat, telinganya gak bisa dengar, atau saudara mau menjadi rakyat biasa, tetapi mata saudara bisa melihat, telinga saudara bisa mendengar? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Ya, saudara, itu sebab dalam ayat 16, Matius 13, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Ya, jadi saya perlu mendeskripsikan ini supaya apa? Supaya kita mengutamakan pengajaran firman. Ya, sebab banyak orang kepingin nabi dan orang benar, tapi nggak ngerti karena nggak bisa ngelihat. Apa sebab? Walaupun matanya melek, tapi nggak bisa melihat. Telinganya terbuka dan tidak tuli, tapi nggak bisa dong. Nah ini saudara, ya, saya berharap jemaat ini dan dimanapun saja saudara berada menjadi orang Kristen yang mengerti karena melihat dan mengerti karena mendengar, bisa mendengar. Yang mau beri tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, begini-begini sederhana, saya dan Anda adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena banyak orang kepengen melihat, tapi nggak bisa ngelihat. Banyak orang ingin mendengar supaya ngerti, nggak bisa ngerti. Saudara, tetapi saya dan saudara, orang yang hatinya tulus dan rendah dan penuh dengan totalitas kepada Tuhan, boleh melihat. Bahkan yang dilihat tidak jauh, yang dilihat di rumah saudara. Bagaimana mujizat terjadi dalam rumah saudara. Saudara boleh mendengar berita yang dahsyat, itu bukan tentang kesaksian orang lain. Banyak orang Kristen jemaat gereja hanya suka mendengar kesaksian orang lain. Saudara, tetapi dirinya sendiri gak ngalamin apa-apa. Ini punya mata tapi gak ngeliat. Ini punya telinga tapi gak bisa ngerti, gak dong. Itu sebab Tuhan berkata, kamu ini jangan takut. Hai kawanan dombaku yang kecil. Bukan anaknya, orangnya kecil-kecil, tapi yang cuma sedikit. Terus yang bisa ngerti, bisa ngeliat mujizat, bisa ngalami dan bisa mendengar rencana Allah dalam hidupnya adalah sedikit orang.
kawanan domba yang kecil. Bukan kawanan domba yang banyak, yang besar. Tapi yang kecil. Siapa yang kecil ini? Yang matanya bisa melihat, sementara nabi dan orang benar tidak bisa lihat. Yang telinganya bisa mendengar, sementara nabi dan orang benar tidak bisa mendengar. Nah, ini kawanan kecil. Katakan, kawanan yang pilihan. Siapa yang mau lambaikan tangan? Katakan, terima kasih Bapa, hamba sekarang mengerti mengapa harus total sepenuhnya mengikut Tuhan. Hamba lebih berharga dari nabi dan orang benar, karena hamba bisa melihat dan bisa mendengar segala perkara dari sorga. Demi nama Yesus. Amin. Ya, saudara, jadi saya mohon utamakan pengajaran firman. Katakan pada samping Anda kanan dan kiri, kita harus mengutamakan pengajaran firman. Ya, harus mengutamakan. Jangan lupa, pengajaran firman itu nomor 1. Karena banyak orang ngaku benar, punya kedudukan tinggi di dalam gereja, tetapi tidak bisa melihat dan enggak dong sama sekali. Heran, tapi itu fakta, itu firman dari Tuhan. Para kekasih, yang bisa mendengar suara roh, inilah orang-orang yang akan mendapat. Ya, mendapat apa dia? Saudara, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Mari kita akan buka kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-7. Apa judulnya, saudara? Judulnya apa? Kepada jemaat di Efesus. Ayo, ayat 7. 1, 2. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Ya, perhatikan. Ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Nah, ini diulangi lagi sama Tuhan. Dalam kitab Wahyu, kita tahu bahwa kitab Wahyu adalah pungkasan daripada semua rencana Allah. Itu sebab bagaimana saya dan Anda bisa sampai ke sana. Mungkin kita akan meninggal dunia lebih dahulu, tetapi Tuhan akan memberi tubuh yang baru kepada kita, dan akan diangkat oleh Dia di angkasa untuk ketemu dengan Dia. Secara resmi di muka musuh-musuh Tuhan. Kenapa sih orang meninggal kan sudah langsung masuk surga? Sekali lagi sama Tuhan dikirim ke dunia, dikasih badan yang baru. In a twinkling of an eye, everyone that have already died will be used a new body. Badan yang baru. Apa sebab? Ya, jadi nyawanya orang yang sudah meninggal, yang bersama dengan Tuhan, ini jalan-jalan. Dari sana, suruh turun lagi. Kasih badan lagi, terus diangkat lagi sama Dia ke angkasa. Untuk kasih pertunjukan. Untuk buktiin, ini loh, orang yang selama hidupnya hidup dekat dengan aku, percaya kepadaku sebagai juru selamat. Kalian kan tidak. Karena kalian tidak, kalian sekarang harus melihat satu kenyataan. Bahwa mereka-mereka yang percaya kepadaku, mereka aku permuliakan. Sudah mati, aku bangkitkan dengan tubuh yang baru, aku angkat naik ke angkasa ketemu dengan aku. Dan kalian yang sudah mati di luar aku kasih badan yang baru untuk disiksa selama-lamanya, kekal abadi di dalam neraka. Tuhan mau kasih tunjuk, sangat demonstratif. Tuhan gak rela kalau saudara dan saya sungguh-sungguh sama Tuhan, lalu kita tidak dipermuliakan oleh Tuhan di muka orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kapan kita dipermuliakan? Ketika kita sudah mati
dan kemudian dikasih badan yang baru untuk ketemu dengan dia di angkasa. Itu saat kita dipermuliakan. Semua orang akan meratap. Yesus, Yesus, aku percaya sekarang. Aku ingin seperti mereka-mereka yang bersama dengan Engkau di angkasa. Tidak ada kesempatan lagi. Anugerah sudah tertutup. Saudara. Jadi Tuhan memang sengaja. Kenapa orang yang sudah meninggal itu wira-wiri? Naik, turun lagi, dikasih badan, dinaikkan lagi. Untuk kasih tunjuk kepada semua orang yang melawan kepada dia. Bahwa semua orang yang sungguh-sungguh total kepada dia dipermuliakan dan benar-benar selamat. Amin. Itu sebab kalau saudara punya family, anggota keluarga, jauh ataupun dekat, ya, saudara harus bawa datang kepada Tuhan. Saudara, mungkin saudara ditentang oleh mereka, tidak apa-apa. Asal saudara sudah ngajak. Siapa tahu mereka pada satu saat, mereka nyadar bahwa ajakan saudara benar. Lalu mereka datang kepada Tuhan sebelum mereka pada mati. Itu sebab saya dan saudara perlu mengabarkan Injil, mengundangi orang-orang untuk datang kepada Kristus, sebab ada kesempatan sekarang. Katakan, sekarang masih ada kesempatan. Semua orang yang saya kasihi harus saya bawa kepada Kristus. Ya, mau beri tepuk tangan bagi dia. Itu sebab kepada jemaat di Efesus, Tuhan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Titik 2, barang siapa menang. Apa saudara? Siapa yang menang? Barang siapa menang. Loh, kenapa ada kata menang? Karena ada perjuangan. Saudara, kalau tidak ada satu perjuangan, pergumulan, ya saudara, maka tidak ada yang menang dan yang kalah. Tapi karena ada perjuangan, katakan, karena saya berjuang, saya hanya punya satu hasil, satu goal, satu target, yaitu saya menang. Nah, jadi kalau saudara tidak punya perjuangan, ya ngikut Tuhan seenaknya aja. Oh, ini hujan, ya sudah hujan, gak usah datang dong. Besok ada kebaktian lagi, gereja masih ada. Oh, ini saya lagi repot, gak usah datang besok. Kalau ada sudah lega waktunya, baru kita datang sama Tuhan. Saudara, ini tidak ada perjuangan. Akhirnya apa? Nyesel. Nyeselnya sudah telat. Orang Belanda bilang telat. Itu sebab saya ingin mengajak semua jemaat, semua orang yang punya telinga mendengar ini, bahwa ini bukan satu game. You are not playing game with God. Please don't. Anda tidak boleh bermain-main game dengan Tuhan. Ini ada sesuatu yang serius. Sebab siapa yang menang, artinya sudah menyelesaikan perjuangannya, saudara, maka matinya dia, meninggalnya dia, mulia. Amin. Dalam kerajaan Bapa di sorga. Dia sudah berjuang. Kalau tanpa perjuangan, tidak ada kemuliaan. Ya, itu sebab ayat tadi mengatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Titik 2. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan. Diberi apa? Makan. Dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Wow, kita belum pernah bisa bayangkan. Karena Taman Firdaus yang ini beda dengan yang ada di dunia. Ya saudara, jadi saudara mesti tahu firman dalam kitab Wahyu ini sangat penuh rahasia dan misteri. Saya dan saudara hanya perlu menangkap apa yang saudara bisa tangkap. Saudara, dan saudara yakin bahwa saudara akan masuk di dalam perjuangan yang menang. Amin. Jadi, katakan jadi,
mulai malam ini saya harus berjuang supaya saya menang. Saya tidak boleh santai. Amin. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, ayat yang ke-11 kita baca. Wahyu 2 ayat yang ke-11. Siap dengan suara yang nyaring. 1, 2. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. 2. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Artinya dia nggak sampai masuk pada kematian yang kedua. Saudara, orang yang lahir 2 kali, katakan saya harus lahir 2 kali. Nah, bingung kan? Gimana caranya lahir 2 kali? Katakan, saya lahir yang pertama dari ibu saya. Kemudian saya lahir baru dalam baptisan air. Itulah lahir yang kedua. Bila saya lahir 2 kali, saya cukup mati 1 kali. Omong, saya cukup mati 1 kali. Jadi saya ulangi, kalau kita lahirnya 2 kali, kita cukup mati 1 kali, masuk sorga. Tetapi mereka yang hanya lahir 1 kali dari ibunya yang bersalin dan dia lahir, dan tidak lahir baru untuk kedua kalinya, dia harus mati 2 kali. 1 kali dia mati, masuk kubur, dan kemudian dia dikirim pada maut, yaitu dalam neraka. Jadi mati 2 kali. Orang yang lahir cuma 1 kali, akan mati berapa kali? Halo, berapa kali? 2 kali. Dan yang kedua itu sangat final. Nggak bisa diratifikasi, tidak bisa diralat, tidak bisa diubah. Sudah mati, masuk dalam hukuman neraka. Di neraka dia tidak mati, dia hidup di dalam kesengsaraan yang abadi. Yang tidak ada seorang pengarang yang paling keji dan paling tidak berperi kemanusiaan pun yang bisa mengarang kekejaman di dalam neraka tersebut. Tidak ada. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus memberikan hidup kita dalam satu keseriusan mengikut Tuhan. Saudara datang ke gereja bukan mencari satu society, satu lingkup masyarakat, di mana saudara punya teman. Saya daripada teman dengan orang-orang yang tidak seiman, lebih baik dengan seiman. Oh, bukan cuma itu. Katakan bukan hanya itu. Saya datang ke gereja karena saya mewarisi sorga. Amin. Para kekasih, itu sebab saya ingin kita semua menyadari bahwa hidup ini berguna. Jangan bilang hidup tidak berguna karena saudara tidak punya kerjaan, karena saya tidak punya duit, karena saya lagi sakit-sakitan. Jangan bilang hidup saudara tidak berguna. Tidak boleh bilang begitu. Katakan, angkat 2 tangan. Mulai malam hari ini, hidup saya berguna bagi pribadi saya menuju hidup kekal, dan bagi orang-orang lain yang akan saya bawa datang kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hidup saya istimewa, diberkati, dimuliakan, dan ditinggikan untuk kemuliaan Allah Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin.